Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga, atas rahmatnya dan hidayahnya juga kita di malam hari ini bisa menunaikan kewajiban sholat berjamaah, memakmurkan masjid dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi, diberkahi, dijadikan penghapus dosa, menjadi penghalang bencana dan syafaat di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, kita berada di awal tahun Islam, di awal bulan Muharram. Maka tema yang akan saya sampaikan adalah beberapa hal tentang Muharram dan penanggalan Islam. Yang pertama adalah kalau masuk satu Muharram itu kebanyakan sibuk dengan menyambut tahun baru Islam. Nggak banyak yang menjelaskan tentang mulianya bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia. Saya sampaikan beberapa saja argumennya bahwa Muharram itu bulan yang sangat mulia. Yang pertama dari arti namanya itu. Tidak ada bulan yang namanya mempunyai arti yang sebaik dan sebagus bulan Muharram. Bahkan Ramadan sekalipun, dari segi arti namanya, Ramadan itu kan panas aja gitu, membakar. Muharram itu artinya yang disucikan. Dari namanya saja sudah menginformasikan tentang kemuliaannya. Haram itu kan salah satu artinya suci. Masjidil Haram, masjid suci, pakai mim di depan, alifnya dibuang. Muharram, kalau haram itu suci, kalau muharram yang disucikan. Nggak ada bulan lain Pak, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, nggak ada yang artinya sebagus itu. Muharram yang disucikan. Kemudian argumen kedua Pak, satu-satunya objek di dalam Al-Quran yang dikasih gelar Muharram apa tuh? Ada satu objek di dalam Quran yang saking mulianya oleh Allah disebut Al-Muharram, yaitu Ka'bah. Ada di surat Ibrahim ayat 37. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan istrinya yaitu Hajar dan putranya yang masih bayi, Nabi Ismail itu, kan ditaruhnya atas perintah Allah harus diasingkan, harus dihijrahkan ke kota Mekah yang waktu itu bukan kota tapi gurun yang tidak ada boro-boro manusia, binatang, bahkan pohon, bahkan air setetes pun nggak ada. Maka Nabi Ibrahim taat saja kepada Allah, dibawa Hajar sama Ismail yang masih bayi itu ditaruh di reruntuhan Ka'bah. Ka'bah tinggal pondasinya saja. Dalam riwayat tafsir dikatakan Ka'bah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam itu terhancurkan oleh banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Maka tinggal pondasinya. Ditaruh di reruntuhan Ka'bah itu. Dan Nabi Ibrahim langsung balik badan, langsung meninggalkan sambil melangkah dengan berat kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengucapkan sebuah doa yang diabadikan di Quran. Di surat Ibrahim ayat 37, Rabbana, ya Tuhan kami,
Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Tuhanku, aku menempatkan, maksudnya meninggalkan di sini. Aku meninggalkan anak istriku di sebuah gurun yang tidak ada pohon, tidak ada tanaman sama sekali. Inda baitika, di sampingnya rumahmu, maksudnya Ka'bah, al-Muharram. Inda baitika Muharram. Jadi Ka'bah itu saking mulianya dikasih gelar Muharram. Maka bulan ini bulan yang segitu mulianya, sampai namanya disamakan dengan gelarnya Ka'bah. Sama-sama disebut Muharram. Jadi ini bulan sangat mulia. Kemudian Muharram itu udah jelas saya terangkan kemarin, dan sering juga saya terangkan. Kemarin Zulhijjah saya terangkan. Muharram itu salah satu dari 4 bulan suci, yang dalilnya ada di Quran dan ada di hadis juga. Di Quran surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun ada 12, dan itu sudah ada dalam catatan Allah sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi 1 tahun 12 bulan itu bukan kreativitas manusia, tapi sudah ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi, dan langsung diajarkan kepada Nabi Adam. Dan minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Arba'atun, 4 hurum suci. Jadi ada ashhurul hurum, bulan-bulan suci ada 4. Cuman di ayat itu nggak disebutkan 4 bulan suci itu apa saja. Tafsirnya ada di hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Di riwayat Imam Bukhari nomor 4662 dari Abu Bakrah, Rasulullah bersabda, as-sanatu 12 syahran, 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Thalathatun mutawaliyat, 4 bulan suci ini 3 bulan berderet, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Muharram masuk Pak. Satu lagi terpisah yaitu Rajab. Inilah Ashhurul Hurum, 4 bulan suci. Dan Ramadan itu lebih mulia dari 4 ini. Cuma Ramadan itu gelarnya bukan bulan suci, tapi Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Sudah terlanjur ketukar-tukar di kita itu, Ramadan dibilang bulan suci, padahal gelar resminya dari Rasulullah Syahrul Mubarak, bulan berkah. Bulan suci itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Muharram termasuk di dalamnya. Kemudian Muharram itu juga sudah saya terangkan Zulhijjah kemarin. Dari 12 bulan ini hanya ada 2 bulan yang saking mulianya disebut Syahrullah, yaitu bulan Allah. Seolah-olah bulan lain tidak diciptakan Allah, padahal semuanya juga diciptakan Allah. Tapi hanya ada 2 bulan yang disebut Syahrullah, bulan Allah. Dan sudah saya terangkan di bulan Zulhijjah kemarin menjelang Idul Adha, segala objek, segala makhluk di muka bumi ini, kalau namanya ditempelkan kepada nama Allah, tandanya objek itu sangat mulia. Contoh, kitabun itu buku, gandengkan dengan nama Allah, kitabullah. Quran, miliaran orang membacanya sepanjang zaman. Rasulun itu kurir, utusan, tempelkan dengan nama Allah, Rasulullah, Nabi Muhammad. Maka miliaran orang mencintainya dan mengucap sholawat kepadanya. Baitun itu rumah, tempelkan dengan nama Allah, Baitullah, Ka'bah. Miliaran orang mentawafinya setiap saatnya sepanjang zaman. Ini ternyata dari 12 bulan ada bulan yang saking mulianya namanya ditempelkan kepada nama Allah, disebut Syahrullah, bulan Allah, yaitu Zulhijjah dan Muharram. Dalilnya bahwa Muharram itu adalah bulan Allah ada di hadis riwayat Imam Muslim 1163. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Afdhalus syiyam ba'da Ramadan asyamu fi syahrillahil Muharram." Saum paling mulia hanya kalah oleh Ramadan saja. Maksudnya saum sunnah paling mulia. Saum sunnah paling mulia dan kemuliaannya hanya kalah oleh Ramadan, yaitu
segala saum sunnah yang ditunaikan di bulan Muharram. Jadi berarti masuk bulan Muharram ini Pak, jangan ada saum sunnah yang kelewat. Karena seluruh saum Senin Kemis kita di bulan Muharram jauh lebih mulia dibanding saum Senin Kemis kita di bulan lain. Saum Ayyamul Bid kita di bulan Muharram jauh lebih mulia dibanding Ayyamul Bid di hari lain. Seandainya kita saum Daud juga, saum Daud di bulan Muharram jauh lebih mulia dibanding saum Daud di bulan lain. Segala saum sunnah di bulan Muharram hanya kalah kemuliaannya oleh saum wajib di bulan Ramadan. Sayang kalau Ramadan banyak bolongnya saum sunnahnya. Dan tentunya saum sunnah paling mulia di bulan Muharram adalah 9 sama 10 yang disebut Tasu'a dan Asyura. Tapi hadis ini tidak merujuk kepada Tasu'a dan Asyura. Hadis ini mengatakan segala saum sunnah di bulan Muharram itu kemuliaannya hanya kalah oleh Ramadan. Jadi di hadis ini ada dua lagi kemuliaan Ramadan. Rasul mengatakan semulia-mulia saum dan hanya kalah oleh Ramadan adalah segala saum sunnah fi syahrillah, di bulan Allah. Dan bulan Allah itu adalah Muharram. Ada dua kemuliaan di hadis ini. Pertama adalah Muharram itu disebut bulan Allah. Selanjutnya adalah saking mulianya bulan Muharram, maka segala saum sunnahnya hanya bisa dikalahkan oleh saum wajib di bulan Ramadan. Berderet Pak. Sebenarnya ini belum selesai ini, tapi saya tidak akan membahas ini khusus ya. Itu diantaranya Pak. Diantaranya kemuliaan bulan Muharram itu berderet. Tapi ya, ada satu hal yang bikin emosi saya itu Pak kalau datang bulan Muharram itu. Emosi, kesal dan ironis sekali memang. Bulan yang segitu mulianya Pak, yang dari namanya saja Muharram, artinya yang disucikan, bahkan disebut Syahrullah, bulan Allah gitu, direcehkan Pak di Indonesia. Ada sebuah perilaku di Indonesia yang betul-betul 180 derajat gitu, bertolak belakang dengan sikap Islam yang sangat memuliakan bulan Muharram. Kalau menurut saya ini termasuk pelecehan terhadap bulan Muharram itu. Kalau masuk pasal penistaan agama harusnya Pak. Apa itu? Bulan Muharram yang segitu mulianya di negeri kita dianggap bulan sial. Kalau nggak percaya coba cek di YouTube, di Google. Bulan sial itu bulan Muharram. Tidak ada bangsa lain, tidak ada negeri lain menganggap Muharram sebagai bulan sial. Suku mana yang kayak gitu? Mohon maaf ya, suku terbesar di Indonesia suku Jawa. Ini bagian dari ajaran kejawen. Muharram itu dianggap bulan sial, sehingga orang-orang Jawa masih banyak yang meyakini jangan menikahkan di bulan Muharram. Muharram itu bulan sial. Saking sialnya bulan Muharram menurut anggapan mereka, sampai diadakan ritual khusus untuk menghalau kesialan itu. Namanya apa? Namanya apa Pak? Acara di bulan Muharram untuk menghilangkan dan mengusir sial, namanya ruwatan. Ruwatan itu dilakukan di bulan Muharram untuk membuang, menghilangkan sial bulan Muharram sampai ada ruwatan. Acaranya macam-macam, tapi yang paling terkenal, yang paling banyak dilakukan adalah nanggap wayang semalam suntuk. Bukan cuma di pelosok, bahkan gedung DPR pusat kalau Muharram itu ngadain wayang semalam suntuk sebagai bentuk ruwatan nasional, diadakannya di bulan Muharram. Nggak ada Pak suku lain melecehkan bulan Muharram separah ini. Saya khawatir salah satu sebab murkanya Allah bisa jadi kepada bangsa kita ini adalah sikap sebagian bangsa Indonesia yang melecehkan bulan Muharram dengan menganggapnya bulan sial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang penting untuk disampaikan dan diulang lagi ya di bulan Muharram itu adalah tentang pentingnya umat Islam disadarkan untuk lebih mencintai penanggalan Islam. Umat Islam harus disadarkan bahwa Islam itu punya penanggalan sendiri yang harus dipahami, harus diingat, harus lebih dipakai sehari-hari dan dicintai, yaitu penanggalan Hijriyah. Ini penanggalan yang sangat mulia Pak. Kenapa? Pertama karena
tonggaknya adalah hijrah. Sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu hijrah. Sedangkan Masehi itu tonggaknya, maksudnya itu tahun pertamanya didasarkan pada keyakinan orang Kristen tentang lahirnya Isa Al-Masih, Yesus itu, sehingga disebut Masehi. Sedangkan penanggalan Hijriah didasarkan pada hijrah, makanya disebut penanggalan Hijriyah. Sebenarnya kan hijrahnya tuh bukan di bulan Muharram, apa hijrahnya? Hijrah Nabi itu tanggal 1 Rabiul Awal. Nabi mulai berjalan dari Gua Thur, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, itu 1 Rabiul Awal, bukan Muharram. Kenapa kalau Muharram banyak menerangkan hijrah ya? Padahal momen hijrah itu 1 Rabiul Awal. Ini karena penanggalan Islam didasarkan pada hijrah. Jadi yang dijadikan tahun pertama penanggalan Hijriyah adalah tahun ketika Rasul hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Itu ditetapkan di zaman Khalifah Umar sebagai tahun pertama penanggalan Hijriyah, penanggalan Islam. Adalah momen ketika Rasulullah hijrah. Maka disebut penanggalan Hijriyah. Tuh, betapa mulianya penanggalan Islam itu. Didasarkannya pada hijrah Nabi. Kemudian kenapa kita harus mencintai penanggalan Hijriyah? Karena ibadah kita banyak terkait dengan Masehi apa Hijriyah? Dengan Hijriyah semuanya juga. Nggak ada ibadah kita terkait dengan penanggalan Masehi, itu nggak ada, Pak. Saum Ayyamul Bid 13, 14, 15 Masehi apa Hijriyah? Hijriyah. Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, semuanya ikut kalender Hijriyah semuanya juga. Saum Taswa, Asyura, Saum Arafah, Hijriyah semua. Kenapa kok kita itu lebih ingat Masehi, Pak, daripada Hijriyah? Padahal ibadah-ibadah terkait dengan penanggalan Hijriyah, penanggalan Islam. Apa yang membuat kita lebih paham Masehi? Mungkin karena gaji kita itu gaji kita cairnya penanggalan Masehi kali. Bukti konkret, Pak, bahwa umat Islam itu lebih melekat Masehi daripada Hijriyah. Buktinya apa? Semua barangkali kalau ditanya lahir tanggal berapa, taunya Masehinya apa Hijriyahnya? Masehinya. Orang saya aja nggak tahu tanggal Hijriyahnya tanggal saya lahir. Saya juga nggak tahu. Karena orang tua nggak ngasih tahu, saya juga nggak tahu itu. Di akte juga Masehi. Coba siapa yang tahu di sini tanggal lahirnya secara Hijriyah? Acungin tangan coba. Ya, Hijriyah lah. Mari kita cintai Hijriyah itu. Ya. Buktinya Pak, bahwa kita ini lebih mencintai Masehi daripada Hijriyah gitu. Buktinya apa? Kita ini kalau Masehi paling lupa tanggal, Pak. Kalau Hijriyah parah, bukan lupa tanggal, nggak tahu ini bulan apa. Gitu. Bahkan ada umat Islam yang nggak tahu ini Hijriyah sudah tahun berapa ini. Gitu. Kalau Masehi kan nggak mungkin tahu tahun 2023 itu. Kalau Hijriyah ada yang nggak tahu loh itu tahun berapa kita. Parah itu. Ya. Nah, terus saya khawatir nih, kalau kita lebih mencintai dan lebih melekat di ingatan kita itu Masehi, di mulut kita lebih sering mengucap tanggal Masehi, saya khawatir itu ada semacam dosa itu, Pak. Kenapa? Bulan-bulan Masehi itu separohnya didasarkan diambil dari nama dewa. Jadi ketika kita menyebut nama-nama Masehi, itu berzikir menyebut nama-nama dewa itu, Pak. Ya, kalau nggak percaya buka saja di ensiklopedi. Ensiklopedinya nggak punya, buka di Google. Ya. Ensiklopedi Britannica, ensiklopedi Americana, ensiklopedi kelas dunia, pokoknya Wikipedia boleh itu, buka. Asal usul nama-nama bulan Masehi. Bulan Januari itu Januknya itu dari dewa Janus, dewa gerbang tahun, yang diyakini lahir malam 1 Januari. Maka kelahirannya dirayakan sekaligus merayakan awal tahun dengan cara niup trompet dan bakar petasan. Itulah kelahiran dewa Janus. Di Eropa masih banyak patungnya dewa Janus itu. Sosok dewanya mukanya dua, satu ke depan, satu ke belakang.
Katanya yang ke depan melihat masa depan, yang ke belakang melihat masa lalu. Karena dewa Janus itu dewa gerbang tahun, dan termasuk dewa yang menguasai seluruh gerbang, seluruh pintu adalah dewa Janus. Januari itu Janunya dari dewa Janus. Februari itu dari dewa kemurnian bangsa Romawi, namanya dewa Pebrus. Dari nama dewa Pebrus maka muncullah Februari. Orang-orang Romawi kalau berbuat maksiat dulu, mereka ingin membersihkan diri, mereka memuja dewa pemurnian, yaitu dewa Pebrus. Kemudian setelah Februari apa? Maret itu dari dewa Mars. Nama yang sama untuk planet Mars. Mars itu berasal dari satu dewa. Dewanya M-A-R-C-H, dewa March. Itu dewa apa? Dalam mitologi Romawi itu dewa perang. Maret itu. Kemudian dewa April. April itu nama lain dari Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite, dewi cinta dan bunga-bunga mekar. Mitologi Romawi itu sangat dicintai Dewi Aphrodite oleh para perempuan di Romawi itu, dipuja-puja. Nama lain Dewi Aphrodite adalah April. Maka bulan April diambil dari nama dia. Kemudian setelah April apa? Mei. Mei itu dari Dewi Maia. Dalam mitologi Romawi, Dewi Maia itu dewi kesuburan. Nama dewa semua itu. Nggak layak dicintai sama umat Islam itu. Ya. Kemudian setelah Mei apa? Juni. Juni itu Dewi Juno atau Dewi Juni, kadang dibilang Juno, kadang dibilang Juni. Siapa Dewi Juni itu? Dewi Juno atau Dewi Juni itu istrinya dewa Jupiter yang dijadikan nama planet itu. Nama dewa semua. Gimana umat Islam mencintai penanggalan yang nama-namanya diambil dari dewa-dewa gitu. Ya. Barulah Juli itu bukan. Juli itu bukan dari nama dewa, tapi dari nama salah seorang raja terbesar Romawi, yaitu Julius Caesar. Untuk menghormati Kaisar Julius itu, maka nama Juli itu diambil dari namanya. Agustus juga dari nama Kaisar Agustinus. Kaisar Romawi juga gitu. Kalau September, dari mana September, Pak? September itu dari septe atau sapta, artinya apa? Sapta marga apanya? 7 septe itu. Padahal September itu bulan keberapa? Bulan ke-9. Tapi septe itu 7 artinya. Oktober bulan keberapa? Bulan ke-10. Okto itu artinya 8. Ya, okta itu kan 8. Oktakor terkenal sekarang ya, istilah teknologi HP. Okto itu 8. Tapi bulan ke-10, tapi okto itu 8. November itu bahasa Romawi. Novem, bahasa Latin. Itu artinya 9. Tapi kok malah bulan ke-11? Desem itu 10. Dasa. Dasa. Hampir sama dengan Sangsekerta. Itu 10. Kenapa gak cocok, Pak? Kenapa gak cocok? Karena kalau kita baca sejarahnya ya, dulu itu September itu bulan ke-7. Setelah Juni, September. Kemudian Oktober itu bulan ke-8. Ya. November itu bulan ke-9, Desember itu bulan ke-10. Barulah ke-11 Juli, ke-12 Agustus. Tetapi Raja Romawi ingin namanya diabadikan dalam deretan nama bulan setelah para dewa gitu ya. Jadi akhirnya bulan Juli sama bulan Agustus digeser tuh atas keputusan raja tuh. Digeser, Juli jadi bulan ke-7 ya. Kemudian Agustus jadi bulan ke-8, September sampai Desember geser gitu. Itulah salah satu kacaunya penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi itu banyak kekacauan, Pak, termasuk dari namanya itu. Ya biar gak kacau dirubah kayak namanya gitu ya. Mereka gak rubah namanya, cuma digeser doang, jadinya gak cocok gitu ya. September itu 7, September itu 7, tapi jadi bulan ke
9 gitu. Nah itu ya, makanya nggak layak dicintai Pak itu. Termasuk juga pernah dalam sejarah penanggalan Masehi itu ada tanggal yang diloncatin Pak. Karena apa? Karena penanggalan Masehi itu kurang akurat dulu itu. Tidak seakurat Hijriyah. Kalau Hijriyah akurat, kenapa? Selalu dikoreksi setiap bulan dengan melihat hilal. Gitu. Ya, makanya penanggalan Hijriyah, penanggalan Islam itu ada 29, ada 30. Ada 29, ada 30. Tergantung apa? 29 apa 30? Tergantung melihat hilal. Kalau Masehi dibikin urut gitu, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30 gitu kan? Ternyata nggak cocok. Setelah 6 bulan 30 hari, 6 bulan 31 hari, ternyata nggak cocok, itu nggak persis sama dengan peredaran matahari. Bertahun-tahun nggak ketahuan, akhirnya musim dengan bulan tidak cocok. Akhirnya apa? Akhirnya diloncatin itu Pak. Ada beberapa tanggal yang dihilangkan di kalender, loncat. Akhirnya apa? Solusinya akhirnya jadilah solusinya itu tahun kehabisan gitu. 4 tahun sekali ada Februari yang tanggalnya 29. Ya, itu 4 tahun sekali. Itu penyesuaiannya gitu. Dulu nggak ketahuan, jadinya nggak cocok gitu. Ada kekeliruan, berpuluh tahun ada kekeliruan. Itulah Masehi Pak. Udah banyak cacatnya, udah gitu nama-namanya dari nama-nama dewa, tapi malah lebih kita cintai daripada penanggalan yang mulia, yaitu penanggalan Hijriyah. Maka mulailah di rumah itu Pak, jangan cuma tanggal Masehi. Di rumah itu beli tanggal Hijriyah, tanggal Hijriyah. Kalau nggak punya nanti DKM jual ya. Persatuan Islam itu menerbitkan penanggalan Hijriyah Pak, ya penanggalan yang Hijriyah. Tanggal Masehinya di kalender Persatuan Islam, tanggal Masehinya dibikin kecil, tanggal Hijriyahnya yang gede gitu. Harusnya kan gitu. Kalau di kita, kalender-kalender kita kebanyakan tanggal Masehinya yang gede, kalaupun ada tanggal Hijriyahnya segede kuku itu gitu. Pelecehan itu kan ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah itu poin kedua ya. Jadi tadi tentang keutamaan bulan Muharram. Yang kedua adalah mari umat Islam dipahamkan, diajak untuk lebih mencintai penanggalan Islam yang disebut penanggalan Hijriyah atau penanggalan Qamariyah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, tadi saya kembali ke awal. Muharram itu 1 bulan, itu bulan sangat mulia. Berderet tadi argumennya sudah saya sampaikan. Dari 1 bulan itu yang paling mulianya tanggal berapa? Kalau kemarin Zulhijjah juga sama tuh. 1 bulan mulia semuanya. Disebut bulan Allah juga Zulhijjah. Yang paling mulianya tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Raya Idul Adha. Muharram juga sama. 1 bulan penuh itu mulia semuanya tuh setiap hari. Yang paling mulianya ada di 2 hari dan posisinya sama dengan Zulhijjah, yaitu tanggal 9 yang disebut hari Tasyu'a ya. Yang tanggal 10 yang disebut hari Asyura. Kalau saya tanya ke jemaah ya, kenapa 9 dan 10 Muharram itu hari paling mulia dalam 1 bulan Muharram? Selalu jawabannya cuma satu, yaitu apa? Karena ada sunnah saum di situ, gitu kan? Tanggal 9 saum Tasyu'a. Tasyu'a itu artinya 9, dari tis'un, dari tasyirnya. Asyura itu dari asra, artinya 10 asyirnya. Itulah 2 saum yang disunnahkan oleh Rasul dan memang sangat mulia. Saum Asyura itu yukaffiru sanah al-madiyah, menghapuskan dosa setahun ke belakang. Tapi itu sudah banyak yang bahas Pak. Saya tidak akan bahas itu. Argumen itu juga betul, bahwa 9 dan tanggal 9 dan 10 Muharram adalah puncak kemuliaan bulan Muharram. Adalah di tanggal 9 dan tanggal 10. Atau kalau diambil satu, puncaknya di tanggal 10 Muharramnya. Nah, bahwa tanggal 9 dan 10 menjadi puncak kemuliaan karena ada saum, itu juga betul, karena hadisnya sahih. Tapi saya tidak bahas itu karena yang bahas sudah banyak. Ada argumen lain Pak, kenapa tanggal 9 dan 10 itu sangat mulia? Menurut saya adalah argumen lainnya, tanggal 9 itu layak dimuliakan oleh umat Islam.
Seandainya dalam Islam itu boleh bikin peringatan baru dan tidak bid'ah, seandainya ya, nggak boleh memang sebenarnya. Hanya ada dua hari raya dalam Islam yang direstui, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Segala perayaan dalam Islam tidak ada dalilnya sebenarnya selain Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, seandainya, makanya saya bilang seandainya kita boleh memperingati sebuah hari lain selain Idul Fitri dan Idul Adha, karena kemuliaannya, menurut saya layak untuk diperingati ya, adalah 9 Zulhijjah. Hari ada keistimewaan apa di 9 Zulhijjah selain saum? Itulah hari anti tasyabuh, Pak. Kenapa? Karena saum tasyu'a itu simbol bahwa Islam itu sangat membenci sikap tasyabuh gitu. Kan ceritanya itu di hadis Bukhari ya, di hadis Bukhari Muslim tuh ya. Rasulullah SAW dalam hadis itu diceritakannya, beliau itu Sahih Muslim 2619 ya. Rasulullah waktu itu malam 10 Muharram. Rasulullah bilang kepada para sahabat, besok 10 Muharram kita saum 10 Muharram. Ternyata ada sahabat Rasul yang angkat tangan, ya Rasulullah, innahu yaumun ta'addumahul yahud wan nasara. Ya Rasulullah, besok itu kan hari yang juga dimuliakan oleh Yahudi dan oleh Kristen. Yahudi dan Kristen juga saum itu di zaman Rasul ya. Di zaman sekarang Yahudi dan Kristen udah tidak ada kayak gitu. Di zaman Rasul, Yahudi dan Kristen masih saum tanggal 10 Muharram itu. Sahabat ngangkat tangan semacam usul gitu atau karena bingung. Kenapa sahabat ini bilang begitu? Kenapa ketika Rasul bilang besok kita saum 10 Muharram? Ya Rasulullah, besok kan orang Yahudi juga saum gitu. Besok itu hari yang dimuliakan Yahudi dan Kristen. Kenapa kita memuliakannya juga? Kenapa sahabat bilang gitu? Jawabannya adalah karena Rasul dalam waktu yang sudah sangat lama dan berulang-ulang sering mengingatkan kepada para sahabat tentang sebuah maksiat dalam Islam yang namanya tasyabuh, yaitu menyerupai ritualnya orang kafir. Dilarang kita ikut-ikutan nyontek, menyamai, menyerupai, meniru segala ritual orang kafir. Bahkan bukan cuma ritual, Rasul itu saking kerasnya mendidik para sahabat agar jangan menyontek, jangan meniru, jangan ada kesamaan dengan orang kafir. Sampai bukan cuma ritual, tapi penampilan pun disuruh beda, Pak. Kisahnya yang paling terkenal adalah masalah jenggot itu. Dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan juz sawarib wa arkhul liha wa khaliful majus. Kata Rasulullah, panjangkan jenggot kalian, habisi kumis. Kenapa? Biar penampilan kalian berbeda dengan penampilan penganut agama Majusi. Penganut agama Majusi itu berpenampilan sebaliknya, yaitu kumisnya dipanjangin, jenggotnya dihabisin. Maka asal usul panjangin jenggot itu supaya tidak tasyabuh dengan Majusi. Apalagi urusan ibadah. Saya pernah paparkan di sini kalau nggak salah 2 atau 3 pertemuan, Pak. Segala detail ibadah yang disyariatkan karena sebabnya adalah biar tidak ada kesamaan dengan Yahudi dengan orang-orang kafir. Banyak sekali. Setelah Rasul dalam waktu yang sangat panjang dan berulang-ulang mengajarkan seperti itu, tiba-tiba Rasul bilang besok saum 10 Muharram. Maka wajar kalau ada sahabat yang bingung ya. Katanya suruh beda sama Yahudi. Ternyata besok suruh saum 10 Muharram. Seorang Yahudi saum juga 10 Muharram. Maka dia nanya, ya Rasulullah, kenapa harus saum 10 Muharram? Orang Yahudi juga saum 10 Muharram. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, idza kanal amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi', kata Rasulullah. Tahun depan kita saum dari tanggal 9-nya, kata Rasulullah. Biar apa? Biar beda dengan Yahudi. Jadi saum 9 Muharram yang disebut saum tasyu'a itu adalah simbol bahwa Islam tidak menyukai, tidak merestui dan melarang sikap meniru ritual orang kafir. Meniru ibadahnya, ciri khasnya dan tradisinya orang kafir. Maka sekali lagi, karena saum tasyu'a itu asal usulnya seperti itu, seandainya boleh ditetapkan hari istimewa, maka 9 Muharram itu layak dibilang hari anti tasyabuh kalau menurut saya.
Maka bulan Muharram juga boleh dibilang bulan anti tasyabuh. Ingatkanlah umat tentang jangan tasyabuh itu di bulan Muharram. Momennya itu tepat. Tetapi, nah ini ironis yang kedua Pak. Tadi ironis yang pertama adalah Muharram bulan sangat mulia, malah dibilang bulan sial kan gitu. Ini ironis yang kedua nih. Muharram sebagai bulan anti tasyabuh karena di dalamnya ada 9 Muharram ya. Saum Tasyu'a yang merupakan simbol anti tasyabuh. Malah bulan Muharram adalah bulan yang paling banyak dijejali tradisi dan ritual tasyabuh. Inilah 180 derajat bertentangan dengan Islam. Praktek ritual dan tradisi tasyabuh apa yang ada di bulan Muharram? Pertama, perayaan tahun baru. Dikira nggak tasyabuh? Tasyabuh itu. Rasulullah itu tidak merestui dan tidak mengizinkan, bahkan menghentikan perayaan tahun baru di tanah Arab ketika beliau masih hidup. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau menyaksikan orang Madinah itu merayakan 2 perayaan tahun baru, yaitu apa? Perayaan Nairuz dan Mihrajan. Nairuz itu orang Madinah ikut-ikutan merayakan tahun baru orang Persia, namanya Nairuz. Mihrajan itu orang Arab Madinah ikut-ikutan merayakan tahun baru orang Syria, Mihrajan namanya. Ada yang bilang dari Romawi juga Mihrajan itu. Rasulullah menyaksikan orang Madinah merayakan tahun baru itu. Kata Rasulullah, ini kalian merayakan apa? Ini tahun baru ya Rasulullah, tahun baru Nairuz. Rasulullah bilang, innallaha qad abdalakum bima khairum minhuma. Allah telah menggantikan perayaan kalian ini dengan 2 hari raya yang jauh lebih mulia, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sejak statement Rasul itu, orang Madinah berhenti merayakan tahun baru Nairuz dan tahun baru Mihrajan. Dan sama Rasul tidak diganti dengan perayaan tahun baru Hijriyah. Enggak. Zaman Rasul, para sahabat Nabi, tabi'un, generasi Islam awal, tidak ada yang merayakan tahun baru. Baik itu tahun baru orang-orang kafir, tahun baru bangsa-bangsa lain, maupun penanggalan Islam sendiri. Tidak ada. Tidak ada aktivitas apa-apa, tidak ada ritual apa-apa. Tidak ada. Kenapa? Karena yang punya tradisi merayakan tahun baru itu adalah orang-orang kafir, agama-agama non-muslim. Cina merayakan tahun baru, Imlek namanya kan. Hindu merayakan tahun baru, Nyepi namanya. Nyepi itu perayaan tahun baru Saka. Orang Yahudi merayakan tahun baru, namanya apa? Tisri. Orang Yahudi merayakan tahun baru Tisri itu dengan begadang di malam tanggal 1 bulan Tisri dengan cara niup soparot. Soparot itu trompet terbuat dari tanduk yang panjang melingkar-lingkar. Ya. Kristen merayakan tahun baru, Happy New Year. Malam 1 Januari itu perayaan tahun. Romawi penyembah berhala merayakan malam 1 Januari, dan Kristen menyontek kepada Romawi. Orang-orang kafir hampir seluruhnya peradaban kafir merayakan tahun baru, maka Islam tidak merayakan tahun baru. Itu ya tasabuh yang pertama. Tasabuh kedua di Muharram apa? Agama di masa lalu yang sekarang sudah punah memang agamanya, yang segala ritualnya, segala perayaannya, segala ritualnya bawa-bawa api adalah Majusi, Pak. Majusi itu segala ritualnya bawa-bawa api. Di kuil-kuil mereka ada api, karena mereka memang memuja api. Maka orang Kristen ibadahnya pakai lilin juga nyontek ke Majusi. Umat Islam merayakan tahun baru Islam dengan pawai obor malam-malam. Itu tasyabuh kepada Majusi. Kemudian apalagi tasyabuh di bulan Muharram. Tasyabuh di bulan Muharram tadi menganggap Muharram sebagai bulan sial. Dari agama mana itu, Pak? Menganggap bahwa ada hari-hari sial, ada tempat-tempat sial. Dari agama mana? Hindu itu. Ruatan. Tradisi membuang sial dengan ruatan, bukan dari Islam. Itu dari Hindu juga. Bayangin sudah berapa? Sudah 4 ya. Bulan yang paling dijejalin dengan segala tradisi dan ritual tasyabuh malah bulan Muharram. Apalagi bulan Muharram. Tradisi tasyabuh di bulan Muharram apalagi? Pak,
Pensakralan dan pemujaan kepada sapi, agama mana itu? Agama Hindu. Lihat di India, sapi sampai dimakan tainya, diminum kencingnya di India itu, karena dipuja sebagai dewa. Kenapa? Karena asal usulnya itu sapi itu tunggangannya Dewa Wisnu. Maka orang kalau bunuh sapi di India bisa mati, Pak, keroyok orang. Pensakralan terhadap sapi dari Hindu. Di negeri kita bulan Muharram ada kiai yang bukan manusia, namanya Kiai Slamet. Apa itu? Kebo gitu. Kebo dipuja-puja, dilepas dari kandangnya di Solo itu, dikejar-kejar, diiring-iring sama orang, ketika keluar tainya diusap-usap ke badan. Itu perayaan diadakan di bulan Muharram. Pensakralan terhadap sapi adalah asal usulnya dari Hindu. Itu tasyabuh dengan Hindu. Jelas, Pak, saya buktikan nih bahwa Indonesia ini banyak perilaku yang bertolak belakang. Apalagi tasyabuh meniru agama lain yang ada di bulan Muharram. Satu lagi yang banyak sekali melakukan, bahkan ahli pengajian masjid-masjid yang sudah lama pengajiannya banyak yang nggak tahu ini, Pak, yaitu bahwa bulan Muharram itu ada satu hari ditetapkan sebagai hari raya anak yatim. Ada nggak dalilnya? Boro-boro hadis sahih, hadis dhaif aja nggak ada. Anak yatim ada hari rayanya. Dari mana asal usulnya hari raya anak yatim itu? Dari Syiah. Syiah lah yang menetapkan hari raya anak yatim itu. 10 Muharram di Syiah dianggap sebagai hari raya anak yatim. Asal usulnya apa? Karena Sayyidina Husain, cucunya Rasul, dibunuh di tanggal 10 Muharram. Ketika Husain radhiyallahu anhu ini dibunuh, maka putra-putrinya Husain otomatis jadi anak yatim. Maka dari kisah itulah Syiah menetapkan Muharram atau 10 Muharram sebagai hari raya anak yatim, hari mencintai anak yatim. Dari yatimnya putra-putri Husain. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada pada dalil di hadis apa coba dalilnya anak yatim ada hari rayanya khusus. Mencintai anak yatim itu setiap hari, Pak, gitu. Itulah tasabuh kepada agama Syiah. Saya bilang agama Syiah karena Syiah itu sudah bukan bagian dari agama Islam. Syiah itu kafir, agama tersendiri Syiah. Jadi Al-Huda mengadalah ya merayakan hari raya anak yatim, ngumpulin donasi, nggak ada ya, udah tahu dari dulu. Ya, sudah sampai situ. Kemudian satu lagi, Pak, tadi kemudian Muharram sudah, kemudian mencintai penanggalan Islam, kemudian apa lagi? Hari anti tasyabuh ya. Bahwa ada momen anti tasyabuh di bulan Muharram itu. Yang ini sangat ironis ya penyikapannya di negeri kita. Terakhir, Pak, ini juga yang sangat penting. Tanggal 9-nya tadi momennya adalah anti tasyabuh. Umat Islam harus diajarkan, diingatkan bahwa tasyabuh itu maksiat, menyerupai, meniru orang kafir itu maksiat. 9 Muharram. 10-nya ada momen apa, Pak? Selain saum Asyura, ada momen apa yang penting untuk diungkap? Ya. Insya Allah ini belum ada yang tahu kayaknya. Baru gagasan saya sebarkan di mana-mana. Mudah-mudahan kapan-kapan merambat dari mulut ke mulut. Mudah-mudahan disepakati. 10 Muharram itu, Pak, menurut saya layak diperingati seandainya boleh ya. Ada penambahan peringatan, sayangnya nggak boleh ya. Layak kita ingat-ingat, layak dibahas ya. Kan kita dalam tradisi kita tuh ada hari Kartini, hari apa gitu ya. 10 Muharram itu menurut saya seandainya boleh ditetapkan hari menenggelamkan rejim yang zalim. Cocok itu kalau kita sepakati itu, Pak. Kenapa? Ini kisahnya, Pak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika hijrah ke Madinah di Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari nomor 1900. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah sampai di bulan Muharram, sampai di 10 Muharram, beliau ngobrol dengan orang-orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi saum 10 Muharram. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, "Mahadza?" Ini apa kata Rasul? Ini kalian ini saum apa nih? 10 Muharram kok kalian Yahudi ini kok saum apa? Orang Yahudi bilang, "Qalu hadza yaumun shalih, hadza yaumun najallahu bani Israil min aduhim fasamahu Musa syukran lillah." Kata orang-orang Yahudi, 10 Muharram itu bagi kami Bani Israel, bagi kami bangsa Yahudi, 10 Muharram itu hari yang paling istimewa, hari paling mulia. Kenapa? 10 Muharram ini dahulu kala di 10 Muharram inilah Allah menyelamatkan Nabi Musa
dengan membelah Laut Merah. Nabi Musa lewat, nyebrang, Fir'aun ikut lewat, maka tenggelam. Maka laut dibelah, Nabi Musa nyebrang, Fir'aun tenggelam. Menurut hadis Bukhari ini, dan hadis-hadis yang lain banyak di Muslim juga ada. Menurut hadis ini, dibelahnya laut, ditenggelamkannya rejim Fir'aun dan tentaranya semua 10 Muharram. Maka dari kisah itu menurut saya layak 10 Muharram itu diperingati sebagai hari menenggelamkan rejim yang zalim. Sepakat gak Pak? Mudah-mudahan tergerak umat itu setahun sekali ya, tergerak untuk melakukan apapun caranya menenggelamkan rejim yang zalim. Kayaknya perlu di Indonesia itu ya. Seandainya disepakati, mudah-mudahan seluruh ormas Islam, seluruh DKM, seluruh masjid turun ya, berusaha menghentikan dan menenggelamkan rejim yang zalim. Tapi kalau ini diusulin ke pemerintah, kayaknya bakalan ditolak ini Pak. Tidak ada di negara manapun ya. Tidak ada di negara manapun. Saya cek di Google, belum ada yang punya ide kayak gini kayaknya. Di Google saya cek 10 Muharram, hari menenggelamkan rejim yang zalim. Nggak ada tuh di Google juga. Di YouTube juga nggak ada. Kayaknya cocok tuh. 9 Muharram, hari anti tasyabuh. 10 Muharram, hari menenggelamkan rejim yang zalim. Gitu ya. Itulah kemuliaan bulan bulan Muharram itu Pak. Perlu diterangkan kepada umat seperti ini ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Itu masih ada 5 menit lagi. Silakan, ada yang tanya. Dan yang paling penting yang bisa kita amalkan ya, 9-10 Muharram tandain di kalender Pak. Jangan sampai lupa saumnya itu. Jangan sampai lupa. Memang saya terangkan 10 Muharram itu keberkahannya dari segi penghapusan dosa masih kalah sama Arafah sih ya. Kalau saum Arafah itu menghapuskan dosa setahun ke belakang, setahun ke depan. Kalau saum 10 Muharram yukaffiru sanah al-madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun saja ke belakang. Tetapi meskipun demikian, dari sisi penghapusan dosa, pengampunan dosa, Arafah menang daripada Asyura. Tetapi ada keutamaan dan keistimewaan saum Asyura 10 Muharram itu yang tidak dimiliki oleh Arafah. Apa itu? Ya, apa itu? Pertama adalah saum Asyura itu saum satu-satunya saum sunnah yang pernah diwajibkan. Ya. Jadi Rasulullah itu sebelum turun perintah saum Ramadan, saum wajib untuk umat Islam saat itu satu hari dalam setahun, yaitu 10 Muharram. 10 Muharram itu wajib tadinya Pak, diwajibkan sama Rasulullah. Sejak kapan diwajibkan? Sejak Rasul ketemu sama orang Yahudi itu. Kata Rasulullah, kata orang Yahudi, Nabi Musa diselamatkan nyeberangi laut yang dibelah itu 10 Muharram. Maka sejak saat itu Somahu Musa syukran lillah. Sejak peristiwa laut dibelah itu dan Nabi Musa selamat dan umatnya, sejak hari itu Nabi Musa dan umatnya saum 10 Muharram sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Maka kami pun Bani Israel mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa, mereka pun saum. Maka Rasul bilang, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak ngikuti Nabi Musa dibanding kalian, kata Rasul. Maka sejak saat itu Rasul memerintahkan kepada para sahabat saum 10 Muharram, wajib hukumnya. Wajib. Ketika turun perintah Ramadan, maka saum 10 Muharram berubah lagi menjadi sunnah. Tetapi meskipun berubah jadi sunnah, Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan saum 10 Muharram sepanjang hayatnya. Nah, kemudian keistimewaan saum Asyura yang tidak dimiliki oleh Arafah adalah saum Asyura itu saum sunnah paling tua sejarahnya. Ya. Bukan hanya sejak zaman Nabi Musa, bahkan dalam riwayat tafsir Nabi Nuh pun sudah mengamalkan 10 Muharram itu. Ya, ini saum sunnah yang sejarahnya paling tua, diamalkan oleh umat para nabi. Itu ya 10 Muharram itu Pak. Mudah-mudahan tidak ada yang luput dengan saum 10 Muharram. Tapi tadi ingat 10 bulan Muharram sepenuhnya dari awal sampai akhir, jangan ada satu hari pun saum sunnah yang kelewat. Karena segala saum sunnah di bulan Muharram hanya kalah pahalanya oleh saum wajib di bulan Ramadan.
Mudah-mudahan ini bisa diamalkan ya. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada yang tanyakan? Jelas kayak saya sampaikan? Silakan Pak. Satu saja silakan. Apa? Di zaman Rasul tanggal Masehi udah ada Pak. Tanggal Masehi kan ditetapkan jauh sebelum Rasulullah Pak. Jauh sebelum Rasulullah. Sudah ada tanggal Masehi. Ada. Ada lagi? Ayo satu lagi. Enggak lah, sama-sama saum. Kalau menurut saya sama-sama saum. Udah, niat saja saum Asyura. Atau kalau begitu saum kemisnya nggak dapat pahala. Dapat pahalanya saum Asyura saja enggak. Karena gini Pak, ada hadis Rasul nih, Sahih Bukhari Muslim. Kita nggak perlu meniatkan dengan dua niat seperti itu. Kenapa? Karena Rasul bilang gini, idza safaral mu'min aw marida kutiba lahu maka yamaluhu muqiman sahihan. Rasul bilang gitu. Ibadah rutin yang dilakukan seorang muslim apabila terhenti karena bepergian dan karena sakit, maka pahalanya tetap seolah-olah dilakukan. Lihat Pak, ibadah yang sudah rutin dilakukan, terjeda sama sakit saja, terjeda sama bepergian saja, pahalanya tetap. Apalagi ibadah rutin terjeda sama ibadah lagi. Jelas nggak Pak? Saum Senin Kemis Bapak terhenti gara-gara saum yang lain kan? Maka meskipun tidak diniatkan dengan dua niat, Bapak niatnya saum Asyura saja, jangan dikira saum Kemisnya tidak dapat pahala. Tetap dapat pahala. Kenapa? Saum Kemis Bapak terhenti karena ibadah lagi. Tadi mafhumnya, logikanya gitu ya, dalam usul fikih itu mafhum muwafaqah. Jangankan ibadah terhenti karena ibadah lain. Ibadah terhenti karena bepergian saja, pahalanya tetap. Jelas ya? Gitu. Makanya saya suka bilang ke jemaah ya, kalau lagi saum, ayamul bid, ada yang ngundang resepsi nikah, datang, makan nggak? Makan. Pahala saumnya lanjut. Kenapa? Karena saum itu ibadah. Hadir di resepsi karena undangan ibadah, termasuk mengkonsumsi makanannya ibadah. Ya, ibadah terhenti karena ibadah lain, pahalanya lanjut. Bapak nih kalau hadir di majelis taklim rutin nih, di masjid ini, kemudian Bapak pergi haji 40 hari di tanah suci. Ya, sekitar 2 atau 3 kali pengajian di Al-Huda nggak hadir. Jangan dikira nggak dapat pahalanya. Setiap pengajian ini diadakan, Bapak nggak hadir karena lagi haji, pahalanya tetap. Kenapa? Ibadah terhenti karena ibadah. Jelas Pak? Jadi nggak usah pakai niat dua Pak, nggak usah. Ya, jelas. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.